Di tengah gurun Atacama, tepatnya di San Jose, Chili, terdapat tempat penambangan emas dan tembaga yang telah beroperasi selama lebih dari 1 abad. Meski pekerjaan ini berat dan beresiko, tapi para penambang bekerja keras dan penuh kesabaran karena inilah satu-satunya cara untuk mereka mencari nafkah. Hari itu, sama seperti hari-hari lainnya, para pekerja melakukan rutinitasnya sebagai seorang penambang. Namun, mereka tidak menyadari bahwa hari itu akan menjadi awal dari salah satu tragedi paling terkenal dalam sejarah pertambangan. Di siang hari, sekitar pukul 14, terdengar suara gemuruh keras di kedalaman tambang. Tanah tiba-tiba berguncang, dan dinding-dinding tambang seketika runtuh, dan menjebak 33 penambang di bawah tanah pada kedalaman sekitar 700 meter. Mereka kini terperangkap di kegelapan mutlak, tidak mampu keluar karena material tambang yang berat menutup satu-satunya akses keluar. Mereka hanya memiliki sedikit persediaan makanan dan air, serta udara yang makin lama makin tipis. Di momen itu mereka menyadari, hanya keajaiban yang bisa menyelamatkan mereka. Tanggal 5 Agustus tahun 2010, struktur tambang emas dan tembaga San Jose yang sudah rapuh, tiba-tiba saja runtuh. Runtuhnya struktur tambang tersebut, menyebabkan 33 penambang terjebak di kedalaman 700 meter di bawah permukaan tanah. Mereka terjebak dalam kegelapan pekat, jauh dari dunia luar. Para penambang, yang terdiri dari pria berusia 19 hingga 63 tahun, mencoba menemukan perlindungan di sebuah ruang darurat kecil. Di ruang sempit ini, mereka harus berbagi makanan dan air yang sangat terbatas, cukup untuk bertahan hanya beberapa hari. Dengan penuh kesabaran, mereka mengatur konsumsi makanan dengan sangat ketat, berbagi sedikit makanan selama 17 hari pertama sebelum kontak pertama dengan penyelamat. Suhu di bawah tanah mencapai sekitar 32 derajat Celcius dengan kelembaban tinggi, menyebabkan kondisi fisik dan mental para penambang sangat menurun. Di permukaan, keluarga mereka yang cemas dan khawatir, menunggu dan berharap mereka masih bisa bertahan hidup. Keluarga para penambang berkumpul di sekitar tambang, membangun tenda-tenda yang kemudian dikenal sebagai Camp. Para ahli tambang, insinyur, dan pemerintah Chili mulai dikerahkan dan bekerja tanpa henti, mencoba menemukan cara untuk menyelamatkan mereka. Hari demi hari berlalu tanpa kabar, hingga akhirnya, pada tanggal 22 Agustus, 17 hari setelah runtuhan, sebuah bor berhasil mencapai ruang perlindungan. Ketika alat pengeboran itu ditarik kembali, sebuah catatan kecil yang ditempelkan di ujungnya menyampaikan pesan yang mengguncang dunia, "Estamos bien en el refugio los 33, yang artinya kami baik-baik saja di tempat perlindungan, ada 33 orang. Setelah kontak pertama, suplai makanan, air, obat-obatan, dan komunikasi mulai diberikan melalui lubang kecil. Kabar bahwa mereka masih hidup menyebar dengan cepat, membawa gelombang harapan dan kegembiraan ke seluruh dunia. Namun, tantangan baru muncul, bagaimana membawa mereka ke permukaan. Operasi penyelamatan besar-besaran dimulai. Teknologi canggih dari berbagai negara, termasuk pengeboran khusus dan desain kapsul penyelamat bernama Phoenix 2, dihadirkan untuk menyelesaikan misi yang tampaknya mustahil ini. Operasi ini dikenal sebagai Operasi San Lorenzo. Upaya awal pencarian dimulai, tetapi kondisi tambang yang tidak stabil memperlambat proses. Pada malam tanggal 12 Oktober momen yang ditunggu-tunggu akhirnya tiba. Kapsul Phoenix 2 mulai diturunkan ke kedalaman, dan satu persatu penambang diangkat ke permukaan. Penambang pertama, Florencio Avalos, diangkat ke permukaan pada pukul 0.11 waktu setempat. Dunia menyaksikan dengan penuh haru saat mereka keluar dari kapsul,
menangis, tersenyum, dan memeluk keluarga mereka setelah lebih dari 2 bulan terjebak di bawah tanah. Louis Urzua, pemimpin kelompok yang menjaga moral para penambang selama masa sulit itu, menjadi orang terakhir yang diselamatkan pada dini hari tanggal 13 Oktober. Seluruh dunia merayakan keberhasilan operasi ini, yang dianggap sebagai salah satu penyelamatan paling luar biasa dalam sejarah. Namun, meski penyelamatan ini menjadi simbol ketahanan manusia, kehidupan para penambang setelah tragedi itu tidaklah mudah. Banyak dari mereka berjuang menghadapi trauma psikologis, kenangan buruk, dan tekanan hidup yang tidak terduga. Meski begitu, kisah mereka terus menginspirasi dunia, mengingatkan bahwa dalam kegelapan sekalipun, harapan dan keberanian dapat menjadi cahaya yang menerangi jalan keluar. Tragedi ini, yang mengawali penderitaan, akhirnya menjadi kisah tentang persatuan, ketangguhan, dan keajaiban yang tak terlupakan.